Penerapan kenormalan baru memasuki babak transisi, di mana pada tahap 2 beberapa tempat wisata, mal, kafe, dan resto mulai bersiap untuk kembali menerima pengunjung meski sempat terhantam. Menerapkan protokol kesehatan saat di pintu depan seperti pengecekan suhu tubuh, hand sanitizer, tisu basah di setiap kamar, juga digitalisasi di sisi resepsionis agar pada saat tamu check-in tanpa harus bersentuhan, juga mengantri dalam waktu lama ataupun physical distancing. Pesona Alam dan Royal Safari Garden juga melengkapi semua karyawannya dengan masker, sarung tangan, dan face shield. Selain itu, pembersihan dengan disinfektan di seluruh fasilitas hotel dilakukan setiap hari dan juga secara berkala dan simultan setiap disentuh tamu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Ade Yasin selaku Bupati Bogor. Halo Ibu Ade, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ibu Ade, ini kan kita sudah masuk masa PSBB transisi. Di Jakarta juga sudah menjalankan PSBB transisi. Untuk Kabupaten Bogor sendiri, apakah ada dampak kepada wilayah Kabupaten Bogor dengan adanya PSBB transisi tersebut, Ibu? Ya, pasti ada dampaknya karena di Kabupaten Bogor kan masih PSBB walaupun secara parsial, tapi kami tetap melaksanakan PSBB dan itu berjalan sampai ke Juli, artinya ini 1 bulan karena masih angka kita masih tinggi, masih fluktuatif antara ODP, PDP dengan positif, sehingga berdasarkan kesepakatan dengan Pak Gubernur dan juga Kepala Daerah di Bodebek, jadi kami masih di zona kuning. Zona kuning itu artinya level 3, sehingga kami masih melaksanakan PSBB. Dan PSBB ini adalah PSBB bukan PSBB transisi, tapi PSBB parsial. Nah, untuk PSBB ini tetap kami melaksanakan seperti PSBB sebelumnya, hanya mungkin sedikit dilonggarkan. Artinya masyarakat kan sudah jenuh juga dengan kondisi selalu ditahan di rumah, ya kan? Lalu juga dengan pembatasan-pembatasan. Sekarang pun tetap masih ada pembatasan, tetapi kita sudah bisa masyarakat, terutama bapak-bapak, untuk bisa beribadah di masjid untuk sholat Jumat dan juga sholat-sholat wajib lainnya. Lalu juga ke gereja juga yang Nasrani sudah bisa, dan ke pura dan lain-lain sudah boleh untuk kita laksanakan, walaupun masih dengan protokol kesehatan yang ketat. Artinya warga yang datang ke tempat ibadah itu tetap harus memakai masker, harus menjaga jarak, dan juga harus cuci tangan yang bersih atau memakai hand sanitizer. Itu tetap kita lakukan. Dan di dalam waktu-waktu ini juga kita di dalam masa PSBB ini kami tetap lakukan kampanye pemakaian masker. Ya, karena memang ini adalah kehidupan kita yang baru dengan kebiasaan yang baru, yang kalau dulu kita bisa bebas ngobrol dengan orang lain tanpa penutup, sekarang harus kita paksakan masyarakat menutup wajahnya dengan masker supaya tidak terjadi persebaran positif yang lebih banyak lagi. Lalu evaluasi yang ditemukan di lapangan sejauh ini, tadi Ibu mengatakan hingga saat ini Kabupaten Bogor masih melangsungkan PSBB parsial. Ini apa yang memberikan pengaruhnya setelah dilakukan PSBB tersebut, apa Bu evaluasinya? Ya. Memang pasti pengaruh ada ya, walaupun tetap kita menganggap bahwa ini harus dilakukan dengan kerja keras, bagaimana masyarakat juga paham bagaimana aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah juga terkait dengan ya sekarang kan ada istilah new normal ya, jadi sekarang walaupun kita belum new normal, kita masih PSBB, tetapi masyarakat juga harus mengenal dan mengerti apa itu new normal. Dan sebetulnya new normal itu bisa diterapkan di wilayah-wilayah yang memang tidak di contreng merah. Artinya di kami ada beberapa wilayah yang masih merah,
Biasa itu kan kami ada 40 kecamatan, 22 kecamatan masih merah, sisanya kuning dan 2 hijau. Artinya ketika ini kegiatan ini dilakukan misalkan di zona hijau juga ini agak sedikit ngeri sekali walaupun kita sudah melaksanakan sosialisasi, tapi kami khawatir ketika di wilayah kami ada yang tidak ada ODP atau PDP ataupun positif lalu kami terapkan normal, juga khawatir malah jadi zona yang merah begitu. Khawatir nanti ada orang luar datang ke situ atau orang di dalam zona yang aman juga datang ke zona yang merah, akhirnya juga tertular. Jadi kami tetap walaupun ini parsial mungkin di Jawa Barat, tetapi tetap di Kabupaten Bogor kita perlakukan sama. Walaupun pengenalan new normal itu sudah kami sosialisasikan, gitu sudah kami dengan kita melalui medsos, melalui media-media yang lain sudah kita sosialisasikan apa itu new normal, tapi belum kita laksanakan gitu. Baik, Ibu Ade, beberapa waktu lalu sempat viral video kemacetan di jalur puncak. Nah, ini tanggapannya bagaimana, Ibu? Bagaimana bisa seperti itu? Ya, memang pasti kalau ada apa-apa di puncak pasti viral ya. Ini juga sudah kedua kali. Memang di puncak itu kita kan ada jagaan di Jatuh. Lakukan pengetatan. Tetapi memang kalau puncak itu kan jalan tikusnya banyak. Nah, sementara yang ramai itu kemarin itu kebanyakan kendaraan roda 2, dan kendaraan roda 2 itu biasa mereka lewat di jalur-jalur tikus gitu, di jalan-jalan kecil yang akhirnya sampai ke puncak. Nah, ini yang mungkin karena kekurangan tenaga petugas, juga kekurangan tidak mungkin juga semua pintu ditutup, akhirnya kita kebobolan juga sih di beberapa tempat bahwa kendaraan roda 2 itu biasanya yang mendominasi tempat-tempat wisata seperti itu. Dan sebetulnya mereka ke atas itu tidak untuk sengaja ke hotel untuk menginap ataupun ke rumah makan, tetapi mereka cuma nongkrong-nongkrong aja di kebun teh, di pinggir jalan, hanya melihat pemandangan aja sebetulnya. Dan itu memang membuat macet, dan kami sudah berusaha juga untuk menghimbau kepada daerah-daerah yang lain yang sebelahan dengan Bogor untuk tidak untuk tahan diri dulu, untuk tidak melakukan perjalanan ke Kabupaten Bogor, terutama ke tempat-tempat wisata. Karena tempat wisata juga masih ditutup gitu. Ada yang buka kucing-kucingan, ya sudah ketahuan kita tutup lagi begitu. Jadi sebetulnya mereka cuma cari udara segar saja sih. Tetapi memang kalau terjadi sesuatu di puncak ya pasti viral ya. Ya, memang sejauh ini bagaimana Ibu dengan pengawasannya untuk checkpoint misalnya? Tadi Ibu katakan ini kebobolan karena adanya jalan-jalan tikus. Tapi kan ada juga mobil yang kita ketahui yang juga masuk seperti itu. Nah, itu pengawasannya di bagian checkpoint seperti apa, Ibu? Ya, pada satu waktu memang kami pernah juga memutar balik kendaraan pada saat PSBB yang lalu yang tidak berkepentingan disuruh putar balik. Tapi karena ini juga hotel-hotel di puncak juga mulai beroperasi walaupun dengan pembatasan seperti protokol kesehatan. Kami juga berlakukan pembatasan itu di hotel-hotel dengan protokol kesehatan dengan 50% atau 40-50% okupansi, tidak boleh penuh gitu ya, karena itu juga khawatir terjadi juga penyebaran. Lalu juga makannya juga diantar ke kamar. Itu artinya kami juga berusaha untuk hotel juga tetap hidup, karena kasihan juga kalau tutup terus. Termasuk rumah makan juga ada pembatasan, yaitu 40% dengan kapasitas yang ada di rumah makan tersebut. Jadi dan ini juga tetap protokol kesehatan dijalankan. Artinya kami pun sudah mensurvei beberapa lokasi hotel dan restoran untuk juga boleh dibuka. Ya, artinya kan ini ada kelonggaran ya. Tetapi ya ini tadi kita agak sulit ketika mereka memang naik gitu dari mobil-mobil itu tadi, kalau yang disorot mobil ya, karena memang mereka mungkin mau berlibur atau bagaimana. Tapi yang memang kira-kira mencurigakan ya kita putar, dan yang tidak memenuhi protokol kesehatan ya kita putar. Dan jumlah terutama dengan keterbatasan petugas dan jumlah checkpoint yang juga kami kan luas ya, wilayahnya sangat luas sekali, sehingga tidak mungkin juga bisa terjaga semuanya, sehingga
ya yang lolos pasti ada lah. Tetapi yang di Gadok itu ada checkpoint di Gadok, tetap kita juga dijaga terus dan ada kira-kira kondisinya memang tidak memungkinkan, ya kita ambil tindakan. Ini ada diskresi juga untuk Kapolres kalau memang macet ya boleh diputar balik atau bisa satu jalur. Tapi kalau memang tidak ya ini tetap jalan seperti biasa. Artinya tempat mereka juga di yang orang-orang yang datang ke puncak itu juga ya cuma begitu, kadang melihat pemandangan, makan udah begitu. Jadi ya pasti Sabtu Minggu sih memang terjadi kemacetan ada karena memang jalannya juga kecil. Artinya di beberapa titik di puncak di Megamendung sampai ke puncak itu ada bottleneck ya. Sehingga ketika arus kendaraan agak padat ya pasti macet begitu. Pekan ini apakah kemungkinan akan diperketat Ibu pengawasannya melihat kondisi beberapa waktu lalu yang terjadi kemacetan? Apakah sudah ada peningkatan pengawasan yang dilakukan untuk wilayah Bogor sendiri? Ya pengawasan ini kita lakukan lebih efektif di tempat-tempat wisata ya, di tempat-tempat yang memang belum boleh buka. Artinya yang buka membandel buka ya sudah kita tutup atau kita segel begitu. Jadi kalau di jalan raya tentu saja agak banyak yang lolos juga gitu. Jadi kita lebih kepada pengetatan di rumah-rumah makan dan di tempat-tempat wisata yang seharusnya tidak boleh buka, ataupun yang sebetulnya ada seperti tempat wisata Gunung Mas ini kan belum boleh buka, tetapi kan karena masuk ke Gunung Mas itu juga mudah sekali, jalannya ada di mana-mana sehingga mereka hanya melihat pemandangan. Jadi kita juga bagaimana kita juga harus konsisten juga dengan apa yang diatur dalam peraturan bupati begitu ya. Jadi hanya di sana baru kemarin kita izinkan buka di wilayah puncak itu hanya satu tempat wisata yang diizinkan buka, yaitu Taman Safari. Itu pun dengan kapasitas 20% dari jumlah kapasitas seluruhnya. Dan tidak boleh juga membuka wahana anak-anak dan wahana-wahana yang lain termasuk kolam renang itu tidak kami perbolehkan. Ini demi menyelamatkan hewan-hewan yang ada di sana. Alasannya itu saja karena banyaknya hewan di sana juga kalau tidak ada pemasukan juga kasihan ya, khawatir ada yang mati juga. Jadi kita juga harus menyelamatkan itu hewan dengan juga keselamatan manusia juga harus ada keselamatan sehingga protokol kesehatan sangat ketat dan hanya melihat berkeliling saja dan itu juga sudah benar-benar disimulasikan oleh pihak TSI dan sampai hari ini hanya satu saja yang boleh buka dan tentunya dampak itu pasti ada ya, orang-orang ketika TSI dibuka otomatis tumbuh, hotel tumbuh, rumah makan tumbuh begitu ya, ini juga akhirnya saling melengkapi. Nah tetapi tetap semua yang tumbuh itu juga tetap dalam pembahasan dan wajib memakai masker begitu. Semua hotel, semua warga yang datang itu memasuki Bogor itu wajib memakai masker. Yang ini sih karena wilayahnya yang saya sebutkan tadi bahwa ini bisa masuk kemana-mana sehingga kami agak kesulitan. Tetapi yang jelas kita harus berketat di segi pemakaian masker dan tentunya tidak ada tempat berkerumun yang dibolehkan. Artinya kalaupun ada kerumunan kita bubarkan, Satpol PP selalu siaga, kecamatan selalu siaga. Jadi kita bubarkan aja, itu antisipasinya, Mbak. Ibu Ade, artinya berarti warga Jakarta bisa ke puncak, tapi untuk stay di hotel dan di village saja, seperti itu, Ibu? Ya, saya menghimbau untuk menahan dulu ya, untuk jangan dulu. Tetapi kalaupun yang mau stay di hotel, sebaiknya mereka juga sudah reservasi dulu. Jadi reservasi online kan sekarang bisa. Jadi setelah masuk ke sana memang tujuannya jelas, mau nginap di hotel ya atau villa sementara belum boleh kita operasikan kecuali oleh pemiliknya, ditinggali oleh pemiliknya. Jadi villa dan apalagi homestay sudah nggak boleh. Homestay kan kita juga terlalu dekat jarak berbahaya. Jadi hanya hotel saja yang bisa beroperasi dan itu pun sebaiknya kita himbau dengan reservasi dulu gitu. Sehingga ketika ada pemeriksaan, mereka sudah reservasi boleh. Baik Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, terima kasih atas informasinya, sukses selalu Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan sejumlah narasumber pada Suara Jakarta hari ini. Akhir kata saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.